Ini nanti kita biarkan ya, masih bisa tumbuh teman-teman, karena masih ada beberapa sisa ya. Ini sisa sebagian, dan ini mau tumbuh. Ini nanti pertumbuhannya juga normal ya, sama seperti umbi yang lain. Akan tetapi karena cadangan makanannya berkurang, sebagian sudah dimakan hama, hasil umbi di musim berikutnya juga tidak maksimal. Harusnya dapat 2 kilo, dapatnya hanya 1,5 kilo, bahkan bisa saja 1 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya berada di lahan ya, dan akan berbagi informasi tentang resiko umbi bibit yang tidak dibongkar di tahun ini. Jadi buat teman-teman yang sudah menanam bibit katak di tahun 2020, memang ada dua pilihan yang harus dipilih, dibongkar, lahan diolah lagi, atau mungkin dibiarkan, akan kita kasih pupuk ketika nanti sudah tumbuh dan daunnya sudah mekar, baru kita kasih pupuk susulan. Kira-kira mana yang lebih bagus? Nah ini mari kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Jadi ini nanti pilihannya apa, tinggal teman-teman sendiri, atau mungkin pilihan yang paling tepat apa, monggo. Kita hari ini sharing dulu, dan gambarannya teman-teman ini di lahan milik saya di tahun 2020. Lahan sini ya, ini lahan yang banyak naungan pohon cengkehnya. Kita tanami dari bibit katak ya, katak campur, kurang lebih ya isi 300 ke atas. Dan hasil umbinya seperti ini teman-teman, campur juga ya. Ada yang kecil, ada juga yang lumayan, mungkin ini ada 4 on ya, seperti ini. Ini ada beberapa resiko ketika tidak kita bongkar di tahun ini. Resikonya apa? Saya ambil contoh teman-teman. Jadi resikonya apabila umbi bibit tidak kita bongkar di tahun ini, salah satu contohnya seperti ini. Ini kita tanam bibit katak di tahun 2020, menghasilkan umbi yang kurang lebih bobotnya 3 on. Nah ini, jadi ada beberapa umbi yang terkena hama atau terserang hama, dan kita juga tidak tahu teman-teman. Kalau posisinya di luar, kita masih bisa antisipasi. Tapi kalau sudah di dalam tanah ya pasrah ya. Kalau pengen mengetahui mau tidak mau harus kita bongkar. Dan kenapa di lahan ini kita bongkar? Salah satu alasan kita bongkar di tahun ini bukan karena kita pengen tahu umbi yang terserang hama atau tidak, tapi kita perbarui jaraknya teman-teman. Kalau kita tanam di tahun 2020 kemarin jaraknya deket-deket ya, 20 cm sampai 25 cm. Karena nantinya akan tumbuh umbi yang lebih besar, kita ambil jarak nanti 30 cm sampai 35 cm, sehingga mau tidak mau harus kita bongkar di bagian sini. Cuma di bagian lahan yang lain tidak kita bongkar. Kalau teman-teman nggak mau ribet seperti ini, bisa ambil jarak langsung 30 cm atau mungkin 35 cm untuk dibongkar di musim berikutnya atau 2 musim baru dipanen. Jadi langsung diambil jarak ya. Tapi kalau pengennya tiap tahun diperbarui ya seperti ini. Sebetulnya ada keuntungan dan kerugiannya juga. Untuk keuntungannya, kita bisa memperbarui lahannya, kita bisa olah lagi, bisa kita kasih pupuk dasaran lagi, sehingga pertumbuhan di satu lahan ini lebih maksimal daripada yang tidak kita bongkar. Akan tetapi kita juga mengeluarkan lebih banyak biaya untuk proses pembongkaran dan tambahan pupuk susulan. Kalau dibilang bagus yang mana, ya sama-sama bagus lah. Tapi yang jelas dibongkar itu lebih bagus karena kita bisa sortir teman-teman. Bibit yang kita tanam juga tidak bagus semua ya. Ada beberapa yang terserang hama, ada juga yang utuh teman-teman. Contoh seperti ini. Ini juga ada beberapa bagian yang dimakan hama. Biasanya kalau di lahan seperti ini, 1 umbi atau 2 umbi terserang hama itu biasanya di bagian sampingnya juga sama. Tapi kalau di samping sini 1, 2 ini masih utuh, itu rata-rata umbi yang lain juga utuh teman-teman. Ini kuncinya di penanaman pertama teman-teman. Kita pakai anti hama, terserah pakai apa ini. Setidaknya kita bisa mengurangi atau meminimalisir
umbi supaya tidak banyak yang terkena hama. Karena posisinya di dalam tanah itu kita susah untuk mengendalikan ya. Kalau yang di daun, di batang itu lebih mudah, karena bisa kita awasi hampir setiap hari. Contoh seperti ini yang terserang hama. Dan kalau kita bongkar ini bisa kita sortir. Nanti yang terkena hama kita sendirikan, terus yang utuh kita sendirikan. Untuk ubi yang terkena hama ini masih bisa kita tanam lagi ya. Jadi jangan dibuang, nanti dihilangkan bagian yang terkena hama, bisa kita tanam ulang. Sehingga masih bisa kita manfaatkan. Nah ini sama teman-teman ya. Nah ini resiko ketika tidak kita bongkar di tahun ini. Ada umbi yang terserang hama tapi kita tidak tahu. Ini juga cukup merugikan buat kita, karena nantinya untuk pertumbuhan di musim kedua yang jelas kurang maksimal. Ini nanti kita biarkan ya, masih bisa tumbuh teman-teman, karena masih ada beberapa sisa ya. Ini sisa sebagian, dan ini mau tumbuh. Ini nanti pertumbuhannya juga normal ya, sama seperti umbi yang lain. Akan tetapi karena cadangan makanannya berkurang, sebagian sudah dimakan hama, hasil umbi di musim berikutnya juga tidak maksimal. Harusnya dapat 2 kilo, dapatnya hanya 1,5 kilo, bahkan bisa saja 1 kilo. Ini yang kita bongkar. Kalau yang bagus-bagus seperti ini masih aman. Ini apabila tidak kita bongkar di tahun ini teman-teman ya. Tapi monggo, ini juga tergantung dari petani masing-masing ya. Dibongkar lebih bagus karena lahan bisa kita olah lagi. Tapi apabila kita biarkan juga nggak apa-apa. Cuma itu tadi resikonya, kita tidak bisa mengetahui ya, mana bibit yang masih utuh dan mana bibit yang sudah terserang hama. Oke, itu informasi dari kita teman-teman. Sekedar berbagi informasi. Apabila ada pertanyaan monggo bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon. Selama bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.